Feng Tianxing telah lama mendengar tentang Ke Wuxi, dan Ke dan Ke Chan mengirim orang untuk memberitahu mereka satu demi satu, dan mereka bisa mendapatkan berita apapun yang terjadi. Karena keluarga Ke tidak menemukan orang lain, itu pasti serangan diam-diam. Tetapi untuk menemukan waktu untuk pertempuran yang menentukan daripada membuat masalah di sini, jadi kemunculan surat tantangan ini wajar saja. Feng Tianxing membukanya dan melihatnya sebentar, lalu membakar surat tantangan itu dengan santai. Dia merobek celah di angkasa dengan santai, dan memberikan instruksi kepada Si Yeming sebelum pergi. Jika keluarga Ke mengirim seseorang untuk bertanya, katakan saja bahwa saya telah kembali ke yurisdiksi sebelumnya, dan saya akan kembali dalam 2 hari. Setelah mengurus reaksi keluarga Ke, Feng Tianxing langsung pergi ke medan perang yang dipilih oleh Ke Wuxi. Ini adalah area di bawah yurisdiksi kota utama yang telah lama ditinggalkan. Karena invasi kehampaan, iblis tidak bisa lagi mendapatkan pijakan di sini, jadi mereka tertinggal. Feng Tianxing melihat sekeliling dengan diam-diam, kecuali kemandulannya, masih mandul. Ke Wuxi ini sangat disiplin. Dengan kata lain, jika dia bisa direkrut secara diam-diam, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Mundur selangkah dan berteman akan menyelamatkan Anda dari masalah di masa depan. Duduk bersila di langit, Feng Tianxing dengan sabar menunggu Ke Wuxi tiba. Baru pada larut malam Ke Wuxi tiba di sini, dan dia sedikit terkejut melihat Feng Tianxing telah menunggu lama sekali. Bahkan jika saya tidak nyaman untuk pindah dalam keluarga, Anda tidak boleh datang ke sini sebelum saya. Feng Tianxing mengangkat alisnya. Kenapa? Apakah kamu ingin datang ke sini lebih awal untuk menyiapkan sarana? Bagaimana kalau aku kembali dulu dan meneleponku setelah kamu mengaturnya? Penghinaan seperti itu sama sekali tidak menempatkan Ke Wuxi di matanya. Beritahu Ke Wuxi dengan jelas bahwa dia akan memenangkan pertempuran ini, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ke Wuxi mendengus dingin. Siapa yang mau menggunakan cara kotor seperti itu? Aku hanya ingin tahu, bagaimana kamu melakukannya? Feng Tianxing menguap dengan bosan. Apakah kamu tidak tahu portalnya? Dia membuat keributan dengan santai, tapi Ke Wuxi dengan bijak tidak mengungkapkannya. Lagi pula, jika dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada gunanya bertanya. Kapan kita akan bertarung? Apakah kamu pengecut? Feng Tianxing melirik Ke Wuxi. Saya menyarankan Anda untuk beristirahat dengan baik dan mengatur napas Anda. Nafas Anda tidak teratur sekarang, ditambah dengan kelelahan dari perjalanan. Anda memiliki kurang dari 70% dari kekuatan Anda yang tersisa, dan 70% bukan lawan saya. Saat suara itu jatuh, Ke Wuxi merasakan embusan angin bersiul di depannya. Tiba-tiba, Ke Wuxi merasakan sedikit tekanan. Dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Feng Tianxing baru saja bergerak, tapi samar-samar dia melihatnya meninju di udara. Keadaan saya sendiri masih agak kurang. Jika dia berada di masa jayanya, dia seharusnya bisa mengetahui bagaimana Feng Tianxing melakukannya, dan dia tidak akan terlalu malu. Jika itu bukan pengingat Feng Tianxing, tetapi pertarungan langsung, dia pasti sudah tertipu sekarang. Terima kasih atas pengingatnya, tetapi saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa saya tidak akan berbelas kasih karena bantuan kecil ini nanti. Ini tentang kemuliaan keluarga Ke saya. Feng Tianxing mengangguk dengan santai. Aku menunggumu datang ke sini untuk melihat tingkat kekuatan apa yang dimiliki para pemuda keluarga Ke, sehingga kamu dapat mencoba yang terbaik. Aura konfrontasi antara keduanya mereda dalam sekejap. Feng Tianxing memberikan kebaikan yang cukup, dan Ke Wuxi jelas bukan orang bodoh. Dia tidak tahu bahwa Feng Tianxing mengizinkannya. Ke Wuxi menahan napas dan berkonsentrasi, dan menghabiskan setengah waktu penuh untuk menyesuaikan semua keadaannya menjadi yang terbaik, dan kemudian membuka matanya. Saya siap, Feng Tianxing mengangguk, dan dengan gerakan biasa, dia mengambil batu ke tangannya dari bawah, dan dengan lembut melemparkannya ke bawah. Ketika suara batu jatuh ke tanah terdengar, kita bisa melakukannya. Ke Wuxi menggerakkan tubuhnya dan tidak lupa berkomentar. Cara yang adil untuk memulai. Feng Tianxing juga berdiri tegak dan memberi Ke Wuxi rasa hormat yang cukup. Lagi pula, kali ini aku tidak datang ke sini untuk bertarung dan membunuh, jadi tidak perlu membuat keributan sebesar itu. Dengan suara batu jatuh ke tanah, Ke Wuxi muncul di depan Feng Tianxing hampir seketika. Tinjunya hancur, dan suara menembus udara seperti guntur. Ledakan. Feng Tianxing memblokirnya dengan kedua tangan, tetapi awan di belakangnya masih ditembus oleh kekuatan ini, berayun menjadi lingkaran besar. Kekuatan yang bagus. Win Tianxing melepaskan kekuatannya, tetapi kekuatan ini masih menyeretnya mundur puluhan langkah. Begitu evaluasinya di sini jatuh, tinju Ke Wuxi mendatanginya lagi. Singa mengaum 3 kali berturut-turut. Oman pertama. Ledakan. Suara ledakan yang teredam langsung menyebabkan Feng Tianxing terbang terbalik sejauh puluhan meter. Kekuatan ini adalah pukulan yang tidak bisa diabaikan bahkan di antara yang kuat di alam kelahiran kembali seperti mereka. Terlebih lagi, Feng Tianxing hanya berada di puncak alam tubuh rusak, dan masih ada alam transformasi kepompong di tengah alam kelahiran kembali. Memang sulit bagi Feng Tianxing untuk menghadapi celah kekuatan yang begitu besar tanpa menggunakan kekuatan Dao. Raungan kedua.
Sebelum Feng Tianxing terbang terbalik dalam jarak puluhan meter, Ke Wuxi telah tiba di belakang Feng Tianxing, dan melakukan pukulan berat lainnya dengan seluruh kekuatannya. Auman ketiga. Ke Wuxi persis seperti yang dia katakan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Konfrontasi semacam ini datang dengan tujuan untuk melukai Feng Tianxing. Raungan terakhir seperti singa besar yang mengaum di langit. Awan di langit pecah menjadi celah dalam bentuk aslinya, dan langit biru cukup indah. Setelah 3 langkah, Ke Wuxi untuk sementara berhenti menyerang. Dia perlu menemukan posisi Feng Tianxing. Karena pukulan terakhir, pukulan dengan kekuatannya yang paling kuat, gagal. Setelah Feng Tianxing kehilangan pusat gravitasinya dengan 2 pukulan berturut-turut, dia masih dihindarkan olehnya. Setelah Ke Wuxi berhenti menyerang, Feng Tianxing batuk ringan, dan Ke Wuxi dengan cepat berbalik untuk melihat. Hanya untuk melihat Feng Tianxing muncul di belakangnya di beberapa titik, duduk bersila dengan wajah tenang. Triknya bagus. 2 pukulan pertama mengganggu kecepatan lawan, dan pukulan ketiga adalah pembunuhan yang pasti. Tapi sayang sekali kamu belum melatih pukulan ini dengan cukup baik, dan kecepatan pukulan terakhir sedikit lebih lambat. Feng Tianxing berkomentar dengan tenang, seolah-olah dia tidak bereaksi sama sekali terhadap serangan habis-habisan Ke Wuxi. Ke Wuxi curiga. Bagaimana caramu melarikan diri? Kamu tidak bisa melakukannya dalam posisi itu sekarang. Feng Tianxing mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Apakah kamu masih ingat bahwa aku adalah darah dari batu giok beracun? Salah satu garis keturunan dari 12 ras iblis kuno. Meskipun aku sekarang adalah Dewa Guntur, tetapi darah dari batu giok beracun belum hilang. Menurutmu mengapa aku tidak bisa bersembunyi? Setelah berpikir sejenak, Ke Wuxi mempercayai omong kosong Feng Tianxing untuk saat ini. Tetapi hanya untuk saat ini. Di puncak alam tubuh rusak, bahkan darah iblis kuno tidak akan bisa lepas dari pukulan penuh dari lawan yang 2 alam lebih kuat darinya. Setiap ranah besar berarti penghancuran menyeluruh, baik itu kekuatan atau kecepatan. Jika kekuatan garis keturunan saja bisa menembusnya, maka kekuatan garis keturunan akan menjadi arus utama sejak lama, tidak seperti sekarang, di mana masih menjadi minoritas.